Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan. Hari ini kita masuk ke modul kelima, yaitu mengenai valuation bond. Kita langsung saja. Ini dia sub bahasannya, yaitu kita akan melakukan penilaian terhadap surat berharga obligasi tentang konsep nilainya, instrumen tersebut, dalam hal ini obligasi ya, dan juga untuk menentukan nilai dari obligasi tersebut. Baik, kita langsung saja. Ini dia. Jadi dalam melakukan penilaian ya, kita tentunya membutuhkan dasar ya dalam melakukan penilaian harga surat-surat berharga atau aktiva modal yang ada pada suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini kita perlu menghubungkan antara resiko dan pengembalian atau lebih biasa kita sebut risk and return ya dari nilai suatu aktiva. Nah, ini dia hari ini kita akan bahas surat berharga tersebut. Dalam hal ini adalah bond ya atau obligasi. Nah, dalam melakukan penilaian ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai waktu dari uang dan tingkat risk and return-nya. Nah, berikut ini data-data yang kita perlukan dalam melakukan proses penilaian tersebut. Pertama adalah aliran kas atau cash flow ya. Kemudian jangka waktu aliran kas dan tingkat return-nya. Ya, jadi kita harus menghitung return yang akan kita peroleh nantinya. Nah, secara garis besar surat-surat berharga atau sekuritas ini bisa dibagi menjadi dua ya, dalam bentuk sekuritas yang memberikan pendapatan tetap yaitu obligasi dan saham preferred, atau yang memberikan penghasilan tidak tetap yaitu saham biasa. Nah, ada perbedaan yang cukup terlihat dengan jelas ya antara saham dengan obligasi. Keduanya sama-sama merupakan surat berharga aktiva modal dari sebuah perusahaan, di mana saham ini dilihat dari statusnya adalah surat tanda kepemilikan, sedangkan obligasi adalah surat tanda hutang. Nah, umurnya tidak terbatas untuk saham, sedangkan obligasi memiliki jatuh tempo. Tapi ada obligasi tertentu yang tidak memiliki jatuh tempo ya, hanya di satu negara, dan saya agak lupa ya negara yang mana ya. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengambil surat berharga dalam bentuk saham, maka yang didapat adalah dividen, sedangkan untuk obligasi yang kita dapat adalah bentuknya bunga kupon. Nah, untuk obligasi kita memiliki dalam sifat kepastiannya mendapatkan return itu, untuk saham itu tidak pasti karena tergantung ya apakah perusahaannya itu akan memperoleh laba atau tidak. Sedangkan untuk obligasi kita memiliki kepastian ya bahwa mau itu laba mau itu rugi, bunganya itu dan obligasinya itu ya harus dikembalikan ya, terutama bunganya juga sudah ditetapkan kapan harus dibayarkan ya kepada dari yang obligornya ya, menerbitkan obligasinya. Kemudian dari pajak juga ada perbedaan, di mana dividen itu dikeluarkan dari pendapatan setelah pajak, sedangkan untuk obligasi bunganya itu ponnya itu dikeluarkan sebagai biaya sebelum pembayaran pajak diperhitungkan. Nah, saham lebih fluktuatif ya, dan obligasi cenderung stabil. Untuk hak suara, saham memiliki suara, sedangkan untuk obligasi cenderung tidak memiliki suara ya dalam rapat umum pemegang saham untuk menentukan kebijakan perusahaan. Nah, konsep nilai dalam manajemen keuangan ya, kita perlu melihat nilai likuidasinya, kesinambungannya atau sustainability-nya, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik atau nilai wajarnya.
ya, di mana nilai wajar ini merupakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan didapat di masa yang akan datang, ya. Nah, dalam memilih keputusan untuk berinvestasi dalam surat berharga, eh itu bisa dilihat dari berapa angle ya. Yang pertama, kalau kita sebagai posisinya sebagai calon investor, maka kita harus melihat harga pasar dari surat berharga tersebut apakah lebih besar dari nilai intrinsiknya atau justru lebih kecil dari nilai intrinsiknya. Nah, kalau misalnya lebih besar surat berharganya, nilai surat berharganya dibanding nilai intrinsiknya, maka calon investor tidak akan melakukan pengembalian surat ya atau tidak perlu melakukan investasi. Sedangkan jika nilai intrinsiknya lebih tinggi dibandingkan surat berharganya, maka lakukan investasi itu gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, keputusan sebagai investor yang telah memegang surat berharga ya. Kalau tadi itu calon investor, ini sudah menjadi investor ya. Jika nilai surat berharga dibanding nilai intrinsiknya lebih tinggi, maka investor pemegang surat berharga akan memperoleh capital gain, ya keuntungan ya. Sedangkan jika sebaliknya nilai intrinsiknya lebih besar dibanding surat berharganya, maka jika dijual maka investor akan mendapatkan capital loss. Jadi kebaliknya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang obligasi ya. Untuk minggu depan, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang saham. Nah, obligasi ini adalah instrumen surat-surat berharga untuk berupa surat hutang dan jangka waktu panjang ya. Bisa dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah ya. Dan di mana penerbit obligasi itu setuju untuk membayar bunganya dan pokoknya pada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang ada pada obligasi dan perlu diperhatikan di mana ada nilai par atau nilai nominal ya. Nilai nominal ini adalah nilai yang tertera pada kertas obligasinya dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada maturity date. Kemudian kupon atau tingkat bunga atau kupon rate ya, di mana bunga ini ya, dengan jumlahnya tetap atau fix ya. Dan harus dibayarkan setiap tahunnya, bisa sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi ya. Kemudian ada juga maturity date atau jatuh tempo. Nah, ini adalah menunjukkan saat jatuh tempo perusahaan akan membayar kembali kepada investor sejumlah atau sebesar nilai nominal yang tertera pada obligasi ya. Nah, obligasi ada beberapa macam ya. Ada bentuknya obligasi convertible, di mana obligasi ini dapat sewaktu-waktu kita konversi menjadi saham biasa ya dengan harga tetap atas opsi pemegang obligasi ya atau investor. Kemudian obligasi yang diterbitkan dengan waran. Nah, waran itu adalah opsi ya yang mengizinkan pemegang obligasi itu untuk membeli saham pada harga yang ditetapkan sehingga akan memberikan keuntungan modal jika harga saham naik. Ada juga obligasi pendapatan yang obligasi ini hanya membayar bunga jika memperoleh pendapatan, dan obligasi indeks ya. Indeks ini berarti obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga melindungi pemegang obligasi dari inflasi. Nah, ada beberapa resiko ya dalam membeli atau memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk obligasi. Nah, biasanya disebabkan oleh fluktuasi dari tingkat suku bunga yang ada di market atau pasar. Nah, jika tingkat bunga di pasar itu lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga kupon, maka harga obligasi itu dinilai lebih rendah dibanding nilai nominalnya yang tertera di kertas obligasinya. Jika sebaliknya, justru tingkat bunga kuponnya lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga yang ada di pasar, maka harga obligasinya lebih tinggi ya dibanding nilai nominalnya. Tapi kalau misalnya sama antara tingkat bunga di pasar dengan tingkat bunga kuponnya, maka harga obligasi itu sama nilainya dengan nilai nominalnya ya. Nah,
Ini untuk masa jatuh tempo dan nilai obligasi. Eh, karena ada pengaruh ya jatuh tempo itu terhadap nilai obligasinya. Jika bunganya di pasar tetap, maka ada beberapa asumsi ya sampai saat jatuh tempo berbeda dari tingkat bunga obligasi. Maka nilai obligasi pada saat mendekati masa jatuh temponya akan mendekati nilai nominal. Ini sih nggak ada risikonya sih nggak besar ya. Jadi jika tingkat obligasinya itu sama dengan tingkat bunga obligasi, maka ya sama, itu tidak ada resiko ya, nol ya resikonya ya. Kemudian ada juga yang jika bunga di pasar berubah. Nah, kalau seperti ini, semakin mendekati waktu jatuh tempo dan semakin kecil dampak perubahan tingkat bunga di pasar terhadap obligasi ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini berikutnya adalah cara-cara untuk menilai obligasi berdasarkan jenis-jenis obligasinya. Ya, dalam obligasi juga dikenal yang namanya perpetuity bond. Ya, ini adalah rumusnya ya, teman-teman mahasiswa, rumusnya. Oke, nah di mana I itu adalah kupon obligasi atau kupon interest, M itu ada nilai nominalnya dari obligasi atau par value, I-nya bunga obligasi yang dibayar setiap tahunnya atau kupon obligasi dikali nilai nominal I dikali M, KD itu tingkat pendapatan yang diminta oleh investor atau rate of return, dan N itu jangka waktu obligasinya. Nah, kalau misalnya ada contoh obligasi seperti ini, nilai nominal suatu obligasi yang tidak mempunyai tanggal pelunasan sebesar $1.000 dengan memberikan kupon 16% per tahun dari nilai nominal, pendapatan yang diminta oleh investor 14% per tahun. Nah, kita diminta untuk menilai A. Nilai wajar dari obligasi tersebut, dan B. Jika obligasi tersebut di bursa harganya tercatat 1.160. Maka bagaimana sikap kita sebagai calon investor? Nah, sekarang kita bahas ya. Ini kita nanti akan coba bahas di kelas ya, teman-teman siswa, untuk contoh soal ini. Nah, ini juga ada menentukan nilai obligasi berdasarkan jenis-jenis obligasinya ya. Yang kedua adalah obligasi yang mempunyai tanggal pelunasan atau maturity bond ya. Ini dia rumusnya. Ini contoh soalnya ya. Nanti bisa lihat juga di di modulnya ya, teman-teman siswa. Nah, ini contoh soalnya juga, ini bisa kita lihat. Nah, bagaimana jika obligasi itu kuponnya 0? Nah, ini juga nanti kita akan bahas ya, teman-teman siswa. Ini ada rumusnya yang perlu kita cari. Sebenarnya ini akan lebih mudah nanti akan di kelas ya, akan kita coba bahas semuanya. Nah, itu teman-teman siswa. Nah, ini ada sedikit lagi, ada bunga obligasi jika dibayar 2 kali dalam setahun. Bagaimana? Ini ada M. M ini menunjukkan berapa kali kita bayar bunganya ya, teman-teman siswa. Nah, ini ya, nanti kita bahas. Oke. Sebenarnya di sini materi sampai akhir itu banyak perhitungan-perhitungan. Jadi saya harap pada saat nanti pertemuan, teman-teman siswa sudah mulai sedikit-sedikit mulai mencoba rumus-rumus yang sudah disajikan, dan nanti akan kita bahas pada hari Sabtu mendatang ya. Itu saja mungkin teman-teman siswa yang bisa saya sampaikan untuk video ini, dan nanti secara lengkapnya akan saya jelaskan di kelas nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.